Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Rahmadiani, NPM 190 120 10 330 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu E012. Di sini saya akan melakukan tutorial rekrutmen menggunakan website Odoo. Nah, kenapa saya memakai website Odoo? Karena di sini website Odoo bisa digunakan secara trial dengan gratis. Nah, langkah pertama yang akan kita mulai adalah tekan mulai sekarang. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita akan masuk ke bagian Human Resources. Jika sudah menemukan bagian Human Resources atau sumber daya manusia, maka kita tekan Recruitment. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, di tampilan ini kita akan melakukan registrasi perusahaan dengan mengisi data. Nah, setelah data perusahaan telah terisi seperti ini, maka kita dapat mengklik mulai sekarang. Nah, lalu kita akan masuk ke website Odoo. Nah, jika kita sudah memasuki tampilan depan seperti ini, maka kita dapat mengklik bagian Recruitment. Nah, lalu di sini pada bagian Job Position kita klik Create. Setelah muncul Create a Job Position seperti ini, kita dapat mengisi job position apa saja yang perusahaan butuhkan, lalu kita juga dapat mengisi application emailnya. Nah, jika sudah diisi seperti ini, maka kita klik Create. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik Create, lalu kita dapat membuat job position yang lainnya. Nah, saya telah membuat beberapa job position. Jadi, job position yang perusahaan kami butuhkan, yaitu yang pertama ada digital marketing, lalu yang kedua ada finance admin, lalu yang ketiga ada HR staff, dan yang terakhir adalah staff produksi. Nah, jika semua job position telah dibuat, maka kita dapat mengedit dan mengisi kualifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh calon pelamar. Caranya yaitu dengan mengklik titik 3, lalu kita klik Edit. Lalu di sini kita dapat mengisi job description beserta rekrutmennya. Untuk job description dari digital marketing berisi seperti ini. Lalu kita tekan recruitment. Lalu di sini kita membutuhkan 3 orang. Setelah itu kita save. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke job position. Lalu yang kedua, kita akan mengisi untuk finance admin. Nah, untuk job description dari finance admin berisi seperti ini. Lalu kita tekan recruitment. Lalu di sini kita membutuhkan 2 orang. Setelah itu kita tekan save. Setelah seperti ini, kita kembali lagi ke job position. Lalu yang ketiga, kita akan mengisi untuk HR staff. Job description dari HR staff berisi seperti ini. Lalu kita tekan recruitment. Di sini kita membutuhkan 2 orang.
setelah itu kita klik save, lalu kembali lagi ke job position. Dan yang terakhir kita akan mengisi untuk staff produksi. Nah, job description dari staff produksi berisi seperti ini. Kalau kita tekan replacement, di sini kita membutuhkan 4 orang. Lalu kita klik save. Jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke job position. Nah, jika semua sudah terisi, maka langkah selanjutnya adalah menginput data karyawan. Yang pertama, kita klik new application pada salah satu dari job position ini. Saya akan mencoba pada finance admin. Nah, setelah seperti ini, kita klik create. Lalu kita di sini dapat memasukkan data calon pelamar sesuai dengan data yang telah mereka isi sebelumnya. Nah, jika data calon pelamar sudah terisi seperti ini, maka kita dapat mengklik save. Lalu kita klik create untuk mengisi data dari calon pelamar berikutnya. Nah, jika data sudah terisi, maka kita klik save. Lalu data dari calon karyawan akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tekan create employee. Lalu kita dapat menekan application. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini dari tahap initial qualification, kita akan melanjutkan untuk kedua calon pelamar ini kepada tahap first interview. Nah, caranya kita tinggal drag saja nama calon pelamar seperti ini. Lalu setelah itu kita klik tanda jam di bawah nama calon pelamar. Lalu kita klik schedule an activity. Nah, jika seperti ini kita dapat mengisi summary jika dibutuhkan. Lalu kita dapat mengklik done and schedule next. Lalu tekan schedule. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini, lalu kita lakukan hal yang sama untuk calon pelamar yang kedua. Lalu, untuk membuat jadwal interviewnya, kita dapat mengklik titik 3 di sini, lalu kita tekan schedule interview. Lalu di sini kita pilih tanggal interview yang kita inginkan, lalu kita beri centang pada kolom attendees. Lalu setelah itu kita klik add. Lalu akan muncul seperti ini, kita dapat mengganti durasi dari interview sesuai yang kita inginkan. Jika sudah terisi seperti ini, lalu kita klik save. Lalu kita dapat klik application untuk kembali ke awal. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita lakukan hal yang sama untuk calon pelamar kedua. Nah, lalu di sini kita pindahkan kedua calon pelamar kepada tahap second interview dengan cara mendrag seperti ini. Nah, di sini hanya Bobi Laksa saja yang lolos dalam tahap second interview, maka kita dapat mendrag kepada kontrak proposal. Nah, karena Yoda Maraka tidak lolos, maka hanya Bobi Laksa saja yang masuk ke tahap kontrak proposal lalu kontrak sign. Nah, di sini Bobi Laksa telah memasuki tahap terakhir yaitu kontrak sign dan telah di-hire oleh perusahaan. Saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana konsep pemasaran yang akan saudara terapkan di kantor cabang tersebut untuk menarik konsumen? Nah, di sini saya melakukan 3 langkah konsep pemasaran. Langkah pertama yaitu perencanaan promosi, langkah kedua yaitu tahapan awal promosi, lalu langkah ketiga yaitu promosi yang efektif. Saya akan menjelaskan langkah pertama yaitu perencanaan promosi. Hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah menentukan target pasar. Menentukan target pasar yang lebih spesifik untuk menghadapi perilaku konsumen yang beragam adalah salah satu langkah yang bisa diambil
untuk perusahaan menghadapi persaingan. Dengan mengetahui target pasar secara jelas dan detail, maka kita dapat membuat anggaran promosi yang efektif. Lalu yang kedua yaitu tujuan promosi. Menentukan tujuan dan apa yang ingin dicapai akan membuat aktivitas promosi berjalan efisien. Apakah tujuan promosi tersebut untuk membangun brand awareness, mendongkrak penjualan, atau meluncurkan produk baru? Lalu yang ketiga yaitu menentukan pesan. Sebagai pengusaha, kita harus membangun komunikasi dua arah antara konsumen dengan perusahaan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh target market serta membuat pesan yang menarik, rasional, dan informatif. Lalu yang keempat ada media. Pilihlah media yang sesuai dengan target pasar. Penggunaan media sosial akan sangat membantu dalam hal distribusi informasi yang lebih luas. Ada dua pilihan media, yaitu media online dan juga media offline. Lalu yang kelima, membuat anggaran. Membuat anggaran promosi hendaklah mempertimbangkan goal yang ingin dicapai. Bagaimana mencapainya, kemudian baru membuat anggaran yang baru. Dengan perencanaan anggaran yang tepat, diharapkan kegiatan promosi dapat berjalan efektif dan sebanding dengan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang keenam ada pengukuran efektivitas promosi. Banyak pelaku usaha seringkali melupakan pengukuran efektivitas promosi yang telah dilakukan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan riset brand awareness atau mengukur impact digital marketing dalam mendongkrak penjualan. Lalu yang kedua yaitu tahapan awal promosi. Yang pertama dengan membuat website brand. Memasarkan produk tidak lagi hanya melalui penjualan langsung melewati toko atau booth offline dan hanya menjangkau daerah yang terdekat saja. Kita juga bisa melakukan lewat internet. Kita bisa memasarkan produk lewat blog atau website yang berisikan tentang detail produk kita. Lalu yang kedua yaitu menggunakan media sosial. Media sosial telah menjadi strategi promosi yang perlu dimiliki oleh setiap brand karena saat ini media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Penggunaan media sosial membuat kegiatan promosi dan kegiatan penjualan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Nah, contohnya kita dapat melakukan promosi melalui Instagram atau Facebook. Nah, salah satu cara memasarkan produk lewat internet ini yaitu dengan menggunakan Instagram. Salah satu cara memasarkan produk lewat internet yaitu menggunakan Instagram. Kita juga dapat berkolaborasi dengan influencer di dalam Instagram tersebut. Ini adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen. Lalu yang ketiga, membuat vlog. Saat ini visual telah lebih banyak menarik perhatian banyak orang. Karena itu, kehadiran vlog sebagai audiovisual adalah media yang digemari oleh banyak calon pembeli. Vlog merupakan video blogger yang diunggah ke internet, khususnya YouTube. Lewat vlog, kita bisa lebih memperhatikan detail dari produk. Lalu yang keempat, memanfaatkan iklan gratis. Internet kali ini telah menyediakan banyak platform untuk dijadikan media iklan produk yang gratis. Penggunaan iklan gratis di internet ini juga lebih efisien dan menjangkau konsumen secara lebih luas. Dengan memanfaatkan fitur iklan gratis ini, biaya untuk promosi produk pun akan lebih kecil dan hemat. Lalu, tahapan yang terakhir yaitu promosi yang efektif. Yang pertama, diskon. Memberikan diskon merupakan promosi yang bisa dilakukan untuk menjaga relasi bisnis tetap terhubung dengan baik. Selain untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, diskon pun juga bisa menarik calon pelanggan baru. Dengan demikian tetap dapat meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua, hadiah. Promosi yang bisa dicoba untuk meningkatkan penjualan adalah pemberian hadiah kepada konsumen, khususnya pada
pelanggan loyal. Pemberian hadiah ini merupakan bentuk penghargaan dari perusahaan kepada para konsumen. Oleh sebab itu, seringkali dijumpai untuk setiap pembelian produk tertentu akan ditemukan hadiah. Lalu yang ketiga yaitu cashback. Memberikan cashback pada setiap pembelian produk dengan maksud konsumen tersebut akan kembali membeli produk lainnya dengan promo cashback yang telah diberikan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu buy one get one, memberikan promosi buy one get one atau beli satu gratis satu, khususnya untuk produk makanan yang sedang digemari. Lalu saya akan menjelaskan dari pertanyaan ketiga. Jelaskan siklus pembelian yang saudara terapkan di kantor cabang tersebut. Nah, ini adalah siklus pembelian yang saya terapkan. Yang pertama yaitu mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi. Dalam siklus perusahaan dagang. Lalu yang kedua yaitu pencatat di buku besar pembantu. Ini adalah langkah kedua dalam siklus perusahaan dagang. Tujuan penjualan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Lalu yang ketiga yaitu membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Lalu yang keempat ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry yang dibuat pada akhir periode untuk mengkoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ini adalah langkah keempat. Entry penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada periode berikutnya. Pada periode terjadinya. Yang kelima yaitu neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian adalah langkah kelima dalam siklus perusahaan dagang. Ada dua cara utama untuk menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Cara pertama yaitu memposting akun saldo setelah penyesuaian menggunakan metode yang sama yang digunakan dalam membuat saldo percobaan yang tidak disesuaikan. Lalu, cara kedua yaitu mengambil saldo percobaan yang tidak disesuaikan dan cukup menambahkan penyesuaian ke akun yang telah dirubah. Lalu yang keenam yaitu membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang penting dalam siklus perusahaan dagang. Lalu yang kedelapan yaitu neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah di jurnal dan diposting ke buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. Daftar akun ini identik dengan akun yang disajikan pada neraca. Lalu yang terakhir yaitu membuat jurnal pembalik dalam siklus perusahaan dagang. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode perusahaan dagang untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian
yang dibuat pada akhir episode perusahaan dagang sebelumnya. Nah, ini adalah langkah terakhir dalam siklus perusahaan dagang. Jurnal pembalik ini dilakukan karena tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban aset. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.